Halo Scorpio, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Perubahan total di hidupmu saat nasib mempertemukan kamu dengan sosok hebat dan luar biasa. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Oke. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Page of Wands, Two of Swords, ada Three of Cups, Queen of Pentacle, dan di sini juga ada Six of Cup. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Page of Wands. Saya merasakan ini tentang apa ya? Tentang kayaknya ini kabar bahagia ya. Kabar bahagia. Saya merasakan ada seseorang yang sudah cukup lama memperhatikan kamu, sudah cukup lama mengikuti segala hal tentang kamu. Dan apa ya, kayak di sini akan ada terjadi pertemuan dengan seseorang yang bisa saja akan langsung berani untuk berkomitmen dengan kamu. Oke. Ini bisa tentang orang dari masa lalu juga bisa ya. Pernah terpisah dulunya, tapi dia memang udah lama nyimpan rasa sama kamu, udah cukup lama nyimpan perasaan sama kamu, tapi saat itu dia merasa tidak pantas aja, atau merasa tidak pede, insecure dengan keadaannya yang mungkin belum punya apa-apa, belum punya pekerjaan yang mapan, belum siap untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Oke, tapi di sini dia selalu ngikutin tentang kamu, dia selalu memperhatikan kamu, dia selalu cari tahu tentang kamu. Artinya dia kembali dengan versi terbaik dalam dirinya. Dan itu tadi, perubahan total ya. Perubahan total terjadi di dalam kehidupan kamu, terjadi dalam kehidupannya. Setelah nasib mempertemukan kamu dengan sosok yang hebat dan luar biasa. Ya mungkin dulu kamu kira dia bukan bukan siapa-siapa. Kamu kira dia dulu kayak seseorang yang mungkin gak banyak orang yang melirik, gak banyak orang yang peduli, gak banyak orang yang mungkin tertarik kepada dia. Tapi ternyata perubahan itu bisa saja datang sama siapa aja, atau keajaiban ya, atau kemustahilan itu bisa saja datang. Ternyata dia bisa mendapatkan kesempatan, peluang yang luar biasa yang bisa saja mampu untuk menaikkan derajat hidupnya. Jadi ya mungkin sosok yang dulunya kamu anggap mungkin
diremehkan ya, mungkin nggak dipandang orang, tetapi dia buktikan di sini, dia buktikan menjadi sosok yang hebat dan luar biasa, punya pekerjaan yang mapan, oke? Dan di sini saya melihat akan ada pertemuan nih, akan ada pertemuan, dan di sini dia akan berani untuk langsung berkomitmen dengan kamu, karena sebenarnya dia juga sudah tahu tentang kamu semuanya. Jadi nggak ada apa ya, udah nggak ada pertimbangan lagi. Artinya dia sudah yakin dengan pilihannya itu tentang kamu. Oke, ya mungkin di sini permasalahannya ini tentang kamu, karena di sini saya merasakan ini energi kamu ada two of swords ya. Mungkin dalam keraguan, atau mungkin saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang ya, tapi nggak ada kejelasan. Bisa juga ini ada two of swords, berada dalam pilihan yang sulit. Di satu sisi mungkin di sini kamu sudah cukup lama punya hubungan tapi nggak ada kejelasan, nggak ada komitmen, artinya hubungan yang stuck. Atau bahkan di sini kamu tahu hubungan ini nggak akan berhasil, tetapi kamu masih memaksakan karena mungkin terlalu bucin ya. Artinya kamu tidak realistis, kamu dengan perasaan bertahan, tetapi kamu tahu ini nggak bakalan ada jalan untuk ke jenjang pernikahan. Kamu sadar, tapi kamu masih bertahan. Tapi di sini ada juga seseorang yang akan menawarkan cinta, tetapi lebih punya masa depan. Itulah di sini ada sebagian kamu yang memang dalam keraguan ya. Ada juga yang mungkin di sini ada yang menjodohkan kamu dengan seseorang yang lebih baik, lebih pantas. Di sini kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tapi nggak ada kejelasan, nggak ada apa ya, kayak nggak punya masa depan, nggak punya arah. Bisa saja nggak ada restu dari orang tua kamu atau orang tua dia, jadi hubungannya nggak tahu arah. Jadi itulah ya, di sini penting untuk kamu lebih bisa berpikir jernih ya, tidak selalu menggunakan perasaan atau kebucinan. Penting untuk kamu lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan, karena hidup tidak hanya tentang saat ini saja, tetapi untuk kedepannya. Jika itu hubungannya yang toksik, hubungan yang kasar, hubungan yang manipulatif, secinta-cinta apa kamu sama dia, yang terbaik itu adalah kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dengan tidak membiarkan orang menyakiti kamu. Itu yang terpenting. Jadi jangan selalu memilih itu dengan apa ya, dengan penampilan, oke? Melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi saja. Tapi gunakan pikiran, hati, logika, lebih realistis agar kamu tidak salah dalam memilih. Itu adalah bentuk kewaspadaan ya, bentuk kehati-hatian dalam diri kamu agar tidak salah dalam memilih apapun. Tidak hanya sebuah hubungan ya, ini juga bisa tentang sebuah pekerjaan, atau memilih teman, atau memilih partner, apapun, oke? Dan mungkin dalam memilih pertemanan di sini ada Three of Cups. Bisa saja ada musuh dalam selimut saat ini. Sebagian kamu ada yang pura-pura baik, tetapi ternyata di belakang kamu itu sebaliknya, tidak seperti itu. Ada yang mungkin menghalang-halangi, ada yang sebenarnya nggak suka melihat kamu bahagia, atau ada yang iri dengan kehidupan kamu. Ada yang iri mungkin di sini kamu dideketin beberapa orang. Oke, ada yang mendekati kamu tentang seseorang yang mapan, seseorang yang lebih punya masa depan. Ada yang iri mungkin di antara pertemanan kamu. Ada yang merasa tersaingi, bisa juga di sini. Jadi hati-hati aja ya, hati-hati karena jangan sampai ada musuh dalam selimut di sini. Ada yang menghalang-halangi, ada yang merasa tersaingi di sini. Entah itu dalam karir, oke, entah itu dalam kehidupan sosial kamu, entah itu tetangga, atau bahkan orang terdekat, atau bahkan keluarga sendiri yang justru nggak mau melihat kesuksesan atau kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Ada yang seperti itu. Jadi di sini kartu ini hanya mengingatkan ya, bukan berarti kamu harus berpikir negatif, tetapi hanya mengingatkan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap apapun dan siapapun. Ada Queen of Pentacles. Saya melihat di sini pada akhirnya kamu akan mampu untuk memilih sesuatu hal yang terbaik ya dalam kehidupan kamu.
kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih dewasa, tidak lagi berpikir tentang saat ini saja, karena nanti apa yang kamu putuskan ini itu akan berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih memilih dan memutuskan apa yang terbaik. Tentunya dengan lebih realistis, lebih melihat ke depan, tidak hanya untuk saat ini saja. Karena ada juga sebagian kamu yang mungkin sudah cukup lama dalam penantian, ada juga di sini. Sudah kayak ada ya Queen of Pentacle di sini. Memang kamu sudah punya pekerjaan yang oke, karir yang oke, tetapi mungkin masalah jodoh kamu mungkin belum beruntung. Masih dalam penantian. Dan saya merasakan pelan-pelan kamu akan lebih bisa menjadi pribadi yang terbuka ya. Mungkin selama ini kamu terlalu disibukkan dengan pekerjaan yang pada akhirnya nggak ada waktu untuk kamu memikirkan tentang hubungan asmara. Atau takut karena ada trauma dulunya. Tapi pelan-pelan di sini kamu mulai bisa buka hati, pelan-pelan kamu mulai bisa merasakan cinta lagi, kasih sayang lagi. Ya mungkin ada hal yang dulunya membuat kamu itu sangat tertutup, sangat takut. Tapi pada akhirnya dengan kehadiran seseorang, mungkin ada juga yang di sini mengatur pertemuan kamu ya. Ada pihak teman atau keluarga yang mengatur pertemuan kamu dengan seseorang yang mungkin bisa saja nyambung atau ada chemistry-nya. Itu bisa saja ya, ada nantinya, ada yang mengatur. Artinya ini adalah kabar bahagia untuk kamu yang sudah cukup lama dalam penantian. Yang mungkin sudah cukup lama dalam penantian seorang jodoh yang saat ini benar-benar ingin berkeluarga. Saat ini sudah lebih fokus terhadap sesuatu hal yang positif. Ada Six of Cups juga, dan benar-benar ya, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu khayalkan tentang sebuah keluarga yang utuh, tentang kasih sayang, tentang cinta, itu akan benar-benar kamu dapatkan di sini. Ada keutuhan yang saya rasakan di sini. Artinya itu sudah tidak lagi ada di dalam pikiran, khayalan, angan-angan, tetapi ini sudah benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan untuk kamu. Jadi bersiap untuk bahagia, bersiap untuk kembali terbuka terhadap sesuatu hal yang baik ya, karena nantinya kamu benar-benar akan merasakan kembali ya, mungkin jatuh cinta lagi, tersenyum lagi, punya gairah yang baru, punya warna yang baru dalam kehidupan kamu. Kita lanjut. Di sini ada find balance, ada tend to define, ada know you are love, dan di sini ada release your block, dan ada leave the past behind. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini tentang keseimbangan ya. Memang di sini kamu butuh kehidupan asmara, kehidupan dalam karir kamu atau finansial kamu yang mungkin lebih seimbang. Dan saya melihat ini dalam sebuah hubungan ya. Hubungan yang seimbang itu ya sepertinya saling ada saat membutuhkan. Itu yang terpenting. Bisa lebih mengerti kapan kamu marah, kapan kamu bahagia. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu juga sebaliknya. Bukan berarti hubungan yang, karena mungkin pernah ya sebagian kamu di posisi yang hubungan yang selalu mengalah, selalu mengerti, selalu memahami, selalu memaafkan. Tetapi hal itu tidak pernah kamu dapatkan dari dia. Itu nggak seimbang namanya. Dan itulah yang kamu hindari. Kamu ingin seseorang yang benar-benar bisa menghargai, mencintai, dan memprioritaskan kamu. Begitu juga sebaliknya. Jadi ingin hidup yang lebih seimbang aja, saling mencintai, saling ada, dan saling menguatkan, dan tidak akan saling meninggalkan. Itu. Di saat dia sudah berani berkomitmen dengan kamu, artinya dia siap dengan segala sesuatu hal yang akan terjadi untuk saling menguatkan. Karena dalam hubungan itu terkadang nggak semua berjalan mulus.
Nggak semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, ada aja terkadang yang nggak terkendali, ada aja yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk lebih tidak ego ya, tidak egois. Begitu juga sebaliknya, untuk tidak egois, untuk lebih jalin komunikasi yang baik ya, untuk bisa saling mendengarkan. Oke, tidak ego. Untuk tahu kapan harus minta maaf itu udah tahu. Artinya ini adalah bentuk bagaimana cara kamu untuk saling menguatkan dan saling mempertahankan. Karena bisa saja ya, kamu dan dia dulunya pernah gagal, ini bisa saja untuk sebagian kamu. Dia pernah gagal, kamu juga pernah gagal. Jadi untuk kedepannya lebih berhati-hati, nggak mau salah lagi, nggak mau mengambil keputusan di saat emosi, di saat marah, karena itu akan bikin kamu menyesal atau dia menyesal. Jadi penting, ya mungkin kalau ada masalah, penting untuk dibicarakan. Jangan langsung ambil keputusan yang pada akhirnya bikin kamu menyesali semua itu. Jadi apa ya? Karena mungkin di sini masih ada trauma ya, masih ada sisa-sisa sakit hati atau kecewa tentang masa lalu sebenarnya. Jadi lepaskan tentang apa yang pernah bikin kamu itu takut, khawatir, atau kepikiran terus karena mungkin pernah ditinggalkan atau dikhianati. Atau mungkin di sini pernah diselingkuhi, atau seseorang yang kamu cintai pergi ninggalin kamu dengan orang lain yang dia anggap baik dari kamu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bikin kamu itu kayak ragu-ragu, takut, trauma. Tapi di sini pelan-pelan kamu udah berusaha untuk ya udah, apa yang terjadi biarlah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Untuk kedepannya kamu berusaha untuk menata kehidupan kamu, untuk tidak mau lagi mengingat-ingat tentang kesedihan, kekecewaan. Ya mungkin di saat kamu mengingat itu kamu sudah lebih tersenyum dan sudah lebih menerima, artinya kamu sudah lebih berdamai dengan semua itu. Jadi lepaskan ya, nggak perlu kamu memendam kebencian, kemarahan, karena itu akan menghambat aliran cinta di sini, menghambat aliran cinta, menghambat pertumbuhan jiwa kamu, yang pastinya menghambat langkah kamu untuk bahagia, untuk bisa bahagia. Jadi lepaskan, terlepas apapun masa lalu yang pernah ada. Yang terpenting sekarang itu adalah tentang masa depan. Karena bisa saja ya, kadang takdir mempertemukan kamu dengan orang yang salah sebelum kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Karena itu adalah dinamikanya, itu adalah sesuatu hal yang pada akhirnya membuat kamu lebih mampu untuk menghargai tentang apa yang kamu miliki. Karena ada ya orang yang mungkin tidak menghargai tentang kebahagiaan yang sudah dia miliki. Ya mungkin dengan berselingkuh, ya mungkin dengan tidak menghargai pasangan, artinya tidak bersyukur ya. Ada yang seperti itu. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih menjaga, untuk lebih melindungi, karena kamu tahu nggak mudah untuk sampai di titik ini, nggak mudah untuk kamu bisa menemukan seseorang yang bisa mengerti kamu, bisa memprioritaskan kamu dan benar-benar tulus sama kamu. Jadi berusaha untuk menjaga hubungan itu, ya mungkin tidak ego ya, atau lebih bisa saling mengerti dan memahami, untuk bisa tahu bagaimana harus bersikap jika sesuatu hal yang terjadi dalam hubungan kamu. Artinya di sini kamu sudah lebih dewasa dalam menyikapi segala hal dan tidak lagi terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Lebih kepada lebih memperhatikan, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang bikin kamu bingung harus memilih karena mungkin terlihat sama baiknya ya. Tapi apapun nantinya kamu akan mampu untuk memilih yang terbaik
terbaik dalam kehidupan kamu. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah ya, berani melangkah, berani menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya, untuk tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.